bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Mari kita mau katakan satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus. Mari kita angkat pujian kita. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah. Sungguh adil dan benar jalanmu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Bapa Allah yang kudus. Layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Bapa Allah yang Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan biarlah kita memulainya juga dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
yang keempat ayat 16 hingga 18 berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita ada pada saat ini di rumah Tuhan untuk kembali boleh melihat bagaimana begitu besar kasih Tuhan yang telah sungguh nyata diberikan kepada kita, yaitu melalui kelahirannya dan juga kebangkitannya. Sehingga dengan demikian kita sudah boleh mendapatkan keselamatan akan hidup kita. Nah, hari ini kita kembali memperingati akan hal itu. Sehingga dengan demikian mari kita juga boleh belajar hidup bukan hanya bertujuan untuk mencari kesuksesan semata-mata, baru bisa bersuka cita. Tetapi di dalam apapun, dalam situasi apapun, seperti apapun kita harus tetap bisa bersuka cita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu dengan tema bersuka cita dalam penderitaan, bisakah? Nah, jadi itu sebuah pertanyaan. Nah, kiranya nanti akan boleh ditolong dengan penguraian pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Penatua Bukit Mas Siahaan ya. Terima kasih Pak Bukit yang sudah boleh berkenan untuk melayani pemberitaan firman pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini juga menjadi hari yang spesial bagi saudara-saudara kita karena juga merayakan Imlek ya, hari raya Chinese gitu ya. Nah, jadi selamat merayakannya ya, dan mari kita rayakan juga ini menjadi momentum juga untuk kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Tahunnya tahun apa katanya? Tahun kelinci gitu ya, tahun kelinci. Saya tidak tahu apa itu maknanya, apa yang akan terjadi di dalamnya. Tetapi yang pasti apapun dan bagaimanapun Tuhan tetap bersama dan beserta dengan kita. Ya, selamat merayakan ya. Jangan lupa kalau ada makan-makan boleh undang-undang ya. Ya, jadi itu supaya juga membagi kolesterolnya gitu. Nggak dimakan sendiri kolesterolnya. Jadi bisa bagi-bagi gitu ya. Sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur ya, kita sudah menjalani bulan pertama di tahun 2023 ini. Minggu demi minggu, hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Bulan ini adalah bulan tema tentang pengharapan. Biarlah kita terus berpegang pada Tuhan, karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan berjalan bersamamu Tuhan. Kami tak sanggup berjalan sendiri, tapi kami percaya kami mau berjalan bersama Tuhan melalui hari-hari, musim-musim kehidupan kami di tahun ini. Kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Bersama Yesus, jaminan hidupku. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Dia, Allah yang ajaib, Allah yang
Allah yang setia, yang berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Apapun yang kita alami dalam suka dan duka, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pagi hari ini mari kita membawa doa-doa syukur kita. Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakanlah dalam doamu, permohonanmu dengan ucapan syukur. Karena Allah sanggup mendengar dan bahkan menjawab lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita bayangkan. Pagi hari ini kita mau katakan bahwa banyak hal telah terjadi dalam hidup kita. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Kita tidak menyukai penderitaan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan setia. Tuhan bukan Allah yang tidak mengerti apa yang kita rasakan. Karena Dia telah lebih dahulu menderita buat kita. Dia telah lebih dahulu memberikan nyawanya buat kita. Mari pagi hari ini kita bawa syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ku bersyukur Bapa.
bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Atas segala perkenanan-Mu, atas segala kasih karunia-Mu Tuhan kepada setiap kami. Bersyukur Tuhan buat hal yang Engkau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur buat hal-hal luar biasa Tuhan yang Engkau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan keberadaan kami di tempat ini, itu semua bukan sebuah kebetulan Tuhan. Tapi karena karya-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang nyata Tuhan bagi setiap kami. Bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, saat ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami membawa doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami ini Tuhan, GKMI Bandung. Bersyukur Tuhan kami bisa ditempatkan di tempat ini. Bersyukur kami bisa berada di gereja GKMI Bandung ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau pakai luar biasa Tuhan. Dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dalam setiap hal yang dilakukan dalam gereja ini Tuhan. Biar itu benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan buat gembala kami Tuhan. Pak Pendeta Elfren, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Bersyukur Engkau menempatkan dia di tempat ini Tuhan sebagai gembala kami. Berikan dia selalu kesehatan Tuhan. Berikan dia selalu kekuatan Tuhan. Berikan dia selalu sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarganya, kiranya Engkau yang berkati. Buat Budita, buat Anya Tuhan. Bila Engkau pakai keluarga ini Tuhan. Bisa menjadi berkat Tuhan, bisa menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan selalu kesehatan Tuhan. Berikan selalu kekuatan Tuhan bagi keluarga ini Tuhan. Terlebih khusus Tuhan kami berdoa buat mama mertua dari Pak Elfren Tuhan. Bila Engkau yang memberikan Tuhan jalan yang terbaik Tuhan. Bila rencana-Mu Tuhan yang nyata Tuhan untuk mama mertua Pak Elfren ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan memberikan selalu semangat, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati selalu Tuhan setiap kami. Biar kami Tuhan selalu berharap penuh kepada-Mu Tuhan. Selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bahkan di tengah gejolak apapun Tuhan. Biarlah kami benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan. Untuk tetap percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan. Untuk setia kepada-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kesehatan setiap kami. Berikan kami selalu damai sejahtera Tuhan. Berikan selalu kami sukacita Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan mungkin buat jemaat-jemaat yang mungkin lemah badannya Tuhan. Yang mungkin sedang sakit saat ini Tuhan. Kami percaya kesembuhan-Mu ada buat setiap mereka Tuhan. Bila Engkau yang menyembuhkan apapun yang mereka alami. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang mungkin juga sedang mengalami penurunan ekonomi Tuhan. Bila Engkau yang memulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada Tuhan buat setiap kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Engkau yang senantiasa bekerja selalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau juga memberikan kami kekuatan, memberikan kami selalu damai sejahtera Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan gereja ini Tuhan. Buat PPA Pelangi Pemulihan. Biarlah Engkau yang melancarkan semuanya. Buat setiap komisi-komisi yang ada Tuhan. Biarlah Engkau yang membuat rencana-rencana yang sudah dirancang Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biar juga setiap ibadah-ibadah bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati bangsa kami ini Tuhan. Dalam segala polemik yang ada Tuhan. Dalam setiap gejolak politik yang ada. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pemerintahan Tuhan. Dari yang pusat hingga ke yang daerah Tuhan. Kami percaya ada hikmat-Mu, ada kebijaksanaan-Mu buat setiap mereka. Sehingga keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Tidak ada segala hal-hal Tuhan yang jahat terjadi lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang mengurapi setiap mereka Tuhan. Yang menjadi aparat, yang bekerja di pemerintahan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati buat pelayanan-pelayanan luar sana Tuhan. Pelayanan-pelayanan misi Tuhan, pelayanan-pelayanan di daerah Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami. Agar kami mampu melakukan setiap hari-hari kami sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan semua doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan
setia dan percaya penuh kepadamu Tuhan. Mengenai Kamu Yesus Kristus, haleluya, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kita bersyukur, kita boleh bersatu hati bersama, membawa syukur kita, doa dan permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah bersukacita dalam penderitaan. Ya, Rasul Petrus berkata, bersukacitalah, ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita punya pengharapan, mata kita, hati kita boleh tertuju kepada kekekalan. Apa yang kita alami sekarang adalah sementara, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun dan menguatkan kita. Kita mau angkat satu pujian yang mungkin sudah cukup lama, tapi kiranya pujian ini boleh mengangkat hati kita, menolong kita untuk mengingat bahwa ada banyak waktu dalam hidup kita, dan saat kita merasa ada pencobaan, penderitaan yang berat menekan, kita boleh berlari kepada Tuhan. Kita tidak menjauh kepada Tuhan, dan kita percaya kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan, karena Tuhan sanggup membuat semua indah pada waktunya. Kita tidak tahu hari esok, tapi ada Tuhan di sana yang sudah menunggu kita. Ada Tuhan yang berjalan di sisi kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Bila kita boleh menyerahkan masa depan kita, segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Jalan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi hati yang lembut, hati yang diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ada waktu
Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan sudah boleh sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup di masa-masa yang tidak gampang, tidak mudah ya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu memiliki ketahanan, kesungguhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba, Tuhan yang berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Saya agak grogi sedikit. Ya. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Elfren, dan juga dukungan Bapak Ibu Majelis, Panatua Diaken, terlebih jemaat GKMI Bandung yang setia. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 dengan tema bersukacita dalam penderitaan. Bisakah? Jadi ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Baik, kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, kita buka 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan membacakan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya, kok bisa ya? Bisa enggak kita sanggup bersukacita di dalam penderitaan? Ini suatu pertanyaan yang enggak gampang untuk dijawab. Penderitaan itu apa sih? Layar di sana tidak nyala ya Bang ya? Iya, dibantu, terima kasih. Nih, ini penderitaan menurut KBBI ya, yang kelima. Keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Jadi penderitaan itu adalah kondisi yang menyedihkan, yang tidak mengenakkan. Derita, sesuatu yang menyusahkan yang ditanggung dalam hati seperti
kesengsaraan, sakit penyakit, dan lain-lain. Ini menurut kamus KBBI. Kemudian berikutnya, ya ini saya akan cerita sedikit. Bukan karena cerita gambar ini ya, Bapak Ibu. Saya akan mencerita sedikit pengalaman saya. Dulu waktu tahun 96, sekitar 97, ya, saya di Jakarta. Saya diingatkan Tuhan. Jadi hari itu, sore itu, saya main ke mall. Main ke mall, dalam antrian masuk parkir mall, ya mallnya tidak terlalu besar, mallnya kecil ya, kayak semacam swalayan lah. Saya masih pakai motornya aku pakai kopling. Ya. Masuk ke dalam mall, sebelum parkir, di depan saya tuh ada satu mobil juga dalam antrian, dan saya berusaha untuk jalan di samping mobil itu, karena saya naik motor. Tapi tidak disangka, itu tiba-tiba pintu yang tengah itu terbuka. Itu saya lagi megang stang, kemudian megang kopling, itu pintu yang pinggir pintu itu menjepit tangan saya. Dan itu saya tahu pada saat itu sakit yang luar biasa, dan tangan saya langsung itu berdarah, jadi kena sudutnya itu. Dan saya langsung emosi sekali di situ. Emosi dan sakit luar biasa. Terus penumpangnya yang punya mobil tahu dia salah, dia turun ke saya. Dia tolong saya dan dia tawarkan saya ke dokter pada saat itu, langsung ke rumah sakit. Dan memang Bapak Ibu, sakit yang luar biasa itu ternyata memang tangan saya ini robek. Ya. Itu ada 7 jahitan. Ada 7 jahitan di sini. Masih ada kelihatan di sini sisanya. Tapi saya pada saat kena waktu di rumah sakit itu, yang punya mobil bertanya, "Bapak Kristen ya?" "Iya." "Tadi pagi ke gereja enggak?" Saya enggak jawab. Tapi saya tahu kayaknya Tuhan tegur saya deh. Saya sempat-sempatnya datang ke rumah ke swalayan, tapi pagi itu saya enggak ke gereja. Saya di situ sadar, oh Tuhan, saya kena. Kau tahu Tuhan, Kau sudah memberikan teguran yang baik bagiku. Sejak itu hati saya mulai, kau jangan sia-siakan waktumu. Masa ke swalayan aja kau sempat. Disitulah saya merasakan walaupun saya kena luka, saya dirugikan di situ, tapi saya merasa Tuhan tegur saya dengan baik. Saya pada saat itu yang punya mobil bilang, nih amplop, dikasih amplop untuk berobat kontrol kembali. Jadi saya merasakan hargai hari Minggu itu. Di situ titik balik di mana saya harus, walaupun saya sakit, walaupun apa, saya harus ada peringatan Tuhan yang ringan dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lain, saya juga pernah, kebiasaan saya kalau di Jakarta itu suka nggak sabar. Saya kan selalu Sabtu Minggu pulang Jakarta, berangkat ke Jakarta, dan saya orangnya termasuk, kata orang tuh ya nggak sabaran, speed driver. Kalau sudah kena macet, saya selalu pingin cepat nyodok kiri, nyodok kanan. Tapi beberapa kali, semua yang saya lakukan itu punya akibat. Saya setahun itu bisa 2 kali harus bawa ke bengkel mobil. Bisa 2 kali bawa ke bengkel. Saya harus rugi waktu, saya harus rugi biaya untuk memperbaiki mobil. Karena ketidaksabaran saya, nggak pingin disalib, nggak pingin disodok. Tapi Tuhan kembali mengingatkan saya, ngapain sih buang-buang uang, buang-buang waktu untuk memperbaiki mobil. Akhirnya saya mulai tidak pernah lagi mulai bersabar. Ya. Cuman telat 5-10 menit paling, ngapain sih mesti nyodok, masih mepet-mepet.
Saya sekarang belajar untuk tetap tidak emosional dalam mengendarai mobil. Saya bersabar. Saya berusaha. Puji Tuhan, udah beberapa tahun ini, ya saya nggak pernah lagi sih ke bengkel. Ya, mungkin memang di asuransi, tapi menurut saya walaupun itu di asuransi, ada waktu yang tersita untuk memperbaikinya. Ada biaya juga yang kita harus keluarin. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu cerita singkat, di mana saya mengalami suatu keadaan yang di mana saya disadarkan oleh Tuhan. Ada titik balik di mana saya harus sadar bahwa kamu menderita rugi, menderita kesakitan, tapi lihat ada sesuatu yang di balik itu. Nah, saya juga akan cerita sedikit tentang warisan budaya. Saya orang Batak. Ada beberapa warisan budaya Batak itu warisannya baik-baik, tapi ada yang mungkin menurut saya tidak baik untuk diteruskan. Kenapa saya bilang? Ada beberapa sumpah nenek moyang kita, yang menurut saya itu tidak boleh lagi diteruskan. Kalau kita aminin, itu akan berkepanjangan terus sampai sekarang. Tapi saya melihat beberapa anak-anak Tuhan, mereka patahkan semua sumpah-sumpah itu. Bahkan ada yang, kamu nggak bisa loh satu mobil, berkendaraan satu mobil, ya. Kalau satu mobil, dia karena sumpah itu, mobilnya ada aja kejadiannya. Entah kempes lah, entah mogok lah. Padahal dia masih saudara dulu. Tapi karena ada sumpah nenek moyang yang diaminin, sampai sekarang itu masih ada aja yang harus kita tanggung. Tapi saya yakin ada beberapa saat ini anak-anak Tuhan yang tidak lagi mengamini sumpah-sumpah itu. Mereka tidak berebut lagi untuk siapa yang paling tua. Aku yang paling tua. Supaya dihormati. Supaya bisa duduk di depan. Nah, ini mungkin yang beberapa kejadian yang kita lihat kembali peristiwa Adam dan Hawa. Kita akan baca dulu sedikit. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan diberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Adam dan Hawa itu mencobain Tuhan. Jadi penderitaan itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Ya jelas pencobaan itu datangnya. Tuhan hanya izinkan itu bisa terjadi. Enggak pernah Tuhan memberikan pencobaan itu datang dari kita. Pencobaan itu datangnya hanya dari kita sendiri. Dan ada iblis yang menangkapnya. Adam dan Hawa sudah dibilang, jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Cobain lah. Lihat akibatnya. Kita, Adam dan Hawa, pada saat itu juga, dia mengalami penderitaan. Kamu akan kesakitan pada saat kamu Hawa melahirkan. Bahkan Adam harus berrepot-repot cari pekerjaan untuk hidup keluarganya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali pencobaan yang justru sebenarnya ya karena manusia. Tapi lihat di mana titik balik kita di saat penderitaan itu, pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Kita mampu melewatinya. Yang terakhir, saya akan cerita. Ini belum masuk materi ya Bapak Ibu, sorry maaf, saya hanya cerita sedikit. Sekarang masih terjadi penolakan gereja, pembangunan gereja, kira-kira nih, ya. Ini kira-kira atau semata-mata itu dari pihak yang sana yang tidak setuju? Enggak. Kita coba koreksi, selidikin kita diri. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita tuh mempertontonkan keeksklusifan kita.
kita nggak bisa hidup berdamai, hidup bertetangga. Urusan parkir, nih kita bersyukur nih parkir kita nih luas, tapi banyak gereja loh, parkir itu bermasalah. Cara nggak langsung kita tuh mempertontonkan, wah ini orang Kristen nih hebat-hebat, banyak mobil, ada mobil kaya-kaya, mampu. Kita mempertontonkan eksklusif kita. Akhirnya apa? Lihat, masih banyak gereja yang tidak bisa nyaman beribadah. Kita masih banyak nyaman. Kita tidak bisa bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Kita bersyukur saat ini. Ayo kita tetap jaga bahwa kita bersyukur bisa ada saat ini di GKMI Bandung ya, dengan nyaman, tapi kita juga harus berdampak. Beberapa tahun belakangan ini kita selalu mengadakan aksi sosial. Kita bisa hidup berdampingan dengan warga sekitar. Kita berdampak bagi warga dan jemaat yang lain. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Ya, ini contoh aja ya. Ini saya ambil gambar, ini alat-alat penyiksaan ini. Ya. Saya mau cerita, nanti kita baik-baik aja, kemungkinan kita ada proses di mana kita akan ditempa dan melalui proses ini. Tadi melalui pujian kita diingatkan, melalui nats pembimbing kita ingatkan, penderitaan kita itu kadang-kadang kita hanya melihat penderitaan yang ada, yang kelihatan, tapi kita kurang tidak menyadari ada penderitaan yang lain yang tidak kelihatan, itu yang lebih harus kita waspadai. Kita jangan sampai terjadi penderitaan kekal. Bapak Ibu, kita tahu, kita baik-baik saja, kita dianiaya, kita diprolog. Tapi Tuhan mau ajarkan kita, bagaimanapun kondisi kita, mau itu akibat kesalahan kita, mau itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bersuka cita. Kita tetap harus bertahan di dalam penderitaan itu. Mengapa kita tetap bersuka cita walau dalam penderitaan? Tadi kan pertanyaannya nggak gampang ya. Makasih Pak Alvin sudah ingatkan saya bahwa penderitaan itu banyak orang tuh enak ya, bukannya gampang. Wah, kita akan doakan, Bapak tahan ya, kuat ya, sabar ya. Kok enak ya? Enggak bisa. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang biasa saja. Oke. Mohon maaf, saya ya. Yang pertama, kenapa sih kita tetap bersuka cita walau dalam penderitaan? Pertama, yaitu saya balik dulu, karena kita harus tetap menunjukkan dignity, martabat, dan punya pendirian yang kokoh. Bapak Ibu, Tuhan izinkan segala sesuatu itu, penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Kadang kalau waktunya tuh enggak habis-habis ya Tuhan. Langsung lama. Tapi yakinlah ya, penderitaan itu ada akhirnya. Ada batasnya. Tuhan enggak akan biarkan kita itu menanggung melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu tahu, matahari pasti akan terbit setiap pagi dan terus berganti. Jadi jangan khawatir. Penderitaan itu tidak akan selamanya ada terjadi dalam diri kita. Dan jangan pada saat kita menderita, kita minta belas kasihan. Kita mengorbankan
Aku nggak kuat Tuhan. Aku butuh pertolongan orang itu. Nggak kuat Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Kita menyerah di tengah-tengah. Kita menyerah. Padahal kita yakini bahwa penderitaan itu ada. Pada saatnya nanti akan selesai. Jangan. Bapak Ibu tetap kuat. Tetap yakin bahwa akan selesai penyesalan ini. Tidak akan pernah terjadi. Punyalah pendirian yang kokoh. Tetap teguh. Jangan korbankan iman percayamu. Tetap berdiri teguh. Berikutnya. Maaf, saya buka dulu. Buka di sini juga. Ya, yang kedua. Karena kita sadar bahwa penderitaan ini hanyalah penderitaan sesaat. Terlebih bukan karena perbuatan jahat dan kesalahan kita, melainkan karena iman percaya kita. Bapak Ibu, roda itu pasti berputar ya. Enggak selamanya di bawah, enggak selamanya juga di atas. Tapi ingat, pada saat kita di bawah, kita yakin bahwa masalah ini akan beres. Masalah ini kita harus tetap kuat karena ada saatnya kita akan ke atas. Tapi pada saat di atas juga jangan lupa bahwa masih tetap dalam perjalanan hidup kita ini ada masa-masa sulit. Kita harus bersyukur. Jangan putus asa. Bahkan kita harus yakin ya, hidup kita itu bisa jadi sih udah dalam titik hancur gitu, udah titik terbawah. Kita sudah pada titik bawah. Tapi lihat, pada saat kita bisa dipulihkan, pada saat kita bisa kembali diangkat, kita bisa harus menjadikan berkat bagi orang lain. Kita tunjukkan sukacita kita. Boleh masalah ini terjadi, tapi Tuhan, aku tetap bertahan, tetap kuat, tetap mau menjalankan apa yang menjadikan firman-Mu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang ketiga, karena kita mempunyai tujuan hidup, perjalanan hidup, panggilan hidup. Bapak Ibu, saya yakin semua kita punya jalan hidup yang unik, yang spesifik, yang mungkin bisa berbeda-beda. Bahkan Tuhan izinkan calling hidup kita itu sangat tidak mengenakan. Tapi lihat tadi Bapak Ibu, bukan karena Tuhan, tapi Tuhan hanya izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Calling kita. Mungkin kita sampai pada suatu kondisi yang kita berputus asa. Seperti nggak ada pengharapan lagi Tuhan. Tapi yakinlah Tuhan, di dalam kesesakan kita harus bersabar. Di dalam pengharapan kita harus tetap bersukacita. Tetap bertekun dalam doa. Alami prosesnya. Jalanin saja prosesnya dulu. Lihat titiknya di mana Tuhan mulai pulihkan. Kita tidak boleh berhenti. Saya yakin setiap kita nanti punya perjalanan hidup antara dua, akhir zaman dulu atau akhir hidup kita dulu.
Kedua-duanya kita harus berjaga-jaga. Belum tentu loh perjalanan hidup kita itu sebelum menjelang akhir hidup kita itu hubungannya baik-baik saja. Enggak, belum tentu. Tapi Tuhan izinkan kita untuk terlalu tetap bersabar, tetap bertekun. Akhir zaman ini kita nggak tahu. Karena suatu saat ya sepertinya kita baik-baik saja. Tapi bisa saja nanti. Bahkan kemarin Alvin menceritakan di India itu sampai ditantang kamu untuk menggoyahkan imannya. Pertama anaknya dulu digorok. Masih percaya nggak? Mau nyangkal nggak imanmu? Habis anaknya, istrinya gorok lagi. Mau menyangkal nggak? Saya nggak nakut-nakutin ya Bapak Ibu, tapi bisa saja terjadi loh dalam hidup kita. Mau akhir hidup kita, maupun akhir zaman. Tapi siap nggak kita ya? Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang keempat, yang berikutnya. Karena penderitaan bisa jadi merupakan ujian kesetiaan diri, di mana berbagai pencobaan menjadikan ketekunan dalam iman. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Penderitaan-penderitaan ini butuh orang yang setia. Ya. Karena kita itu tadi lihat ada pencobaan, ada Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tuh minta diuji dulu. Ini ujian loh kok. Kalau ujian itu apa? Supaya kita bisa naik tingkat. Supaya kita lulus. Jadi kita bayangkan bahwa nanti itu kita nanti akan bakal naik tingkat, bakal lulus. Maka kita harus siap dalam ujian itu. Siap mempersiapkan diri kita. Kita tahan dengan apa setiap ujian kita itu. Jadi Bapak Ibu, jangan berputus asa. Ayub, nah ini cerita Ayub. Ayub itu habis-habisan. Dia Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Orang kaya, hartanya habis. Anak-anaknya semua mati. Ditambah lagi sakit yang terus-menerus, berkepanjangan sakitnya. Tapi lihat apa sikap hidup Ayub. Ayub itu adalah anak Tuhan yang setia, yang soleh. Dia adalah orang yang soleh dan jujur. Tuhan, Ayub tetap di dalam penderitaannya, dia tetap takut akan Tuhan. Dia tidak menyerah. Tapi lihat, ketika Tuhan pulihkan, saat itu dia memperoleh hartanya yang dulu Tuhan pulihkan kembali, bahkan berlipat kali ganda. Dia kembali memiliki anak yang cantik, yang soleh, bahkan Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia di sakit penyakitnya. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Kemudian kalau tadi kita belajar untuk bisa bersuka cita, sekarang kita mau, apa sih yang kita dapati kalau kita tetap setia walau dalam penderitaan? Nah, bonusnya apa? Tadi kita diajarkan untuk tetap tahan, tetap bersuka cita. Kita sadar bahwa penderitaan ini ada batasnya, ada akhirnya, tidak berkelanjutan. Sekarang kita mau dapatkan apa kalau kita tetap setia walau dalam penderitaan itu?
Yang pertama, kita alami titik balik awal sukacita. Adanya kesadaran diri, ada Allah yang setia, yang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Bapak Ibu, tadi saya menceritakan di mana titik balik saya mulai rajin ke gereja, mulai menghargai hari Minggu. Tuhan izinkan terjadi sesuatu, tapi di situ saya rasakan bahwa titik balik saya di situ. Saya merasakan bahwa ini loh titik balik saya. Saya mengalami pemulihan. Allah yang mengingatin saya. Begitu juga saya tahu mungkin Bapak Ibu mungkin mengalami, saya nggak tahu. Bisa jadi ini terjadi, di mana Tuhan pada saat pulihkan itu, jawab atas pergumulan Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu memulihkan titik balik. Oh Tuhan, ini aku mau setia kepadamu ya Bapak. Kita alami. Karena di situlah di kesetiaan kita itu kita mengalami titik balik di mana kita boleh merasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kita akan berada di jalan yang benar, mengikuti Allah yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib dan pencipta yang setia. Ya Bapak Ibu, ya. Kalau kita sudah enggak tetap setia di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, ya kita tahu siapa yang kita ikuti. Kita berdiri dengan teguh, hidup dalam kebenaran, memiliki iman yang kuat, pengharapan yang besar, karena kita tahu kita memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang setia. Banyak orang yang coba deh menyimpang sedikit deh gitu. Coba-coba bersyukur kalau sempat pada saatnya dia bisa balik kembali, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus berjaga-jaga ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah berada di jalan benar, tetaplah stay di jalan itu. Masalah pasti ada, gelombang kehidupan pasti ada, tapi siapa yang kita ikutin? Kita lebih bagus alami jangan kehilangan penderitaan kita, jangan karena gara-gara penderitaan kita kehilangan jalan yang kita itu. Ada kehidupan kekal yang harus kita jaga, itu harus tetap kita jaga. Berikutnya, macet, maaf, bisa dibantu? Ya. Akan ada sesuatu yang indah di depan kita, ada penggenapan janji dan rencana Tuhan dalam diri kita. Happy ending. Ya. Ya. Karena tahu kan, kita sekarang ikut siapa? Tuhan itu enggak pernah sia-sia. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Pada saat kita memang tahu kita bergantung pada Tuhan. Tuhan itu pasti gengsi lah ya. Kalau kita sudah mengikut Dia, terus Tuhan nggak akan berikan upahnya. Yakin bahwa Tuhan pasti memberikan sesuatu yang indah. Memang ya Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pernah tergesa-gesa. Sepertinya Tuhan ini, aduh Tuhan kapan waktunya nih? Tuhan nggak pernah tergesa-gesa. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat.
Kalau Tuhan izinkan itu dalam diri kita tuh supaya kita tuh lebih mawas diri, lebih struggle, lebih kuat, gak gampangan. Tuhan ajar dulu kita sampai pada saat waktunya. Ini loh waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Bahkan telinga Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar jeritan kita, permohonan kita, doa kita. Yakinlah bahwa ada sesuatu yang indah di depan kita, walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami persoalan. Ada rencana yang indah dalam hidup kita. Yang terakhir, ya, kita dapat menjadi role model, teladan hidup, menjadi terang dunia, menjadi pribadi yang berdampak bagi dunia untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, terutama nih saya singgung nih bapak-bapak dulu, ya. Bapak Ibu, bapak-bapak, hidup kita ini bisa mengempartasi keluarga kita. Kalau karakter kita nggak benar, pasti juga impartasinya kepada keluarga kita. Jadi hati-hati, ya. Kita akan menjadi model yang baik ketika kita boleh memiliki karakter Tuhan yang baik. Jaga kekudusan. Saya memimpin beberapa tim, memimpin ada beberapa orang. Saya nggak akan bisa mimpin mereka dengan banyak arahan, direction, tapi saya nggak pernah kasih contoh. Pepatah mengatakan, satu perbuatan, satu contoh yang baik melebihi 1000 kata. Jadi saya mengalami dalam kepemimpinan saya bisa lebih baik saya memberikan contoh. Kalau kita suruh anak buah kita datangnya lebih pagi, ya kita harus datang lebih pagi. Saya pernah dulu tugas di Bandung, ini pertama kali, saya cerita sedikit. Tugas di Bandung pertama kali, tahun 2005, saya baru tugas di Bandung ini. Karena kebiasaan saya kalau di Jakarta, itu berangkat dari rumah itu pagi. Paling lambat itu jam 6 dari rumah. Kadang-kadang bisa jam 5 atau setengah 6, karena tingkat kemacetannya. Pada hari itu saya baru pertama tugas di Bandung, saya kos di daerah, lupa saya di daerah Soekarno-Hatta itu. Saya sudah siap, gitu, sudah siap pagi itu, sekitar jam 6:30 lah. Nggak taunya teman-teman yang kos yang lain tuh baru pulang ini, jogging. Saya sudah rapi. Saya datang ke kantor. OB-nya belum datang. Saya datang duluan. Saya mau bilang bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi lebih ke arah, kalau kita suruh anak buah kita datang pagi, kita harus lebih pagi. Kalau kita suruh anak buah kita jalan 10 langkah, kita harus bisa jalan 20 langkah. Karena contoh itu lebih baik daripada, enak gak sih? Enggak, memang gak enak, tapi itu lebih efektif, lebih berguna gitu. Jadi Bapak Ibu, di dalam penderitaan kita, di mana kita bisa melalui penderitaan itu, kita bisa dipulihkan, di mana kita boleh bangkit kembali, boleh menjadi teladan. Kita ceritakan sama sahabat kita, keluarga kita, jangan, aku ngalami loh, aku ngalami ini, tapi
ceritakan bagaimana Tuhan pulihkan, bagaimana kita mengalami titik balik, Tuhan berikan sukacita pada kita dan kita bisa melewatinya dengan baik. Bapak Ibu, berikanlah teladan yang baik, contoh yang baik bagi keluarga kita, bahkan mungkin juga bagi saudara-saudara kita, sahabat kita. Kita bisa menjadi role model bagi mereka. Yang terakhir, mungkin saya akan bacakan firman Tuhan di Mazmur 119, 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah kejahatan berkuasa atas aku. Berikutnya, hati kami tidak membangkang dan langkah kaki kami tidak menyimpang dari jalanmu. Mazmur 44 ayat 19. Berikutnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kiranya biarlah kita senantiasa menjaga kehidupan kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang tetap bersukacita walaupun dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah berbicara Tuhan, hamba boleh menyampaikan firman-Mu. Tapi Tuhan, hamba butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang boleh sudah hamba sampaikan, Tuhan yang sempurnakan ya Tuhan. Tuhan yang berbicara di dalam hati setiap kami ya Bapa. Kami mau menjadi lahan yang subur ya Bapa. Tuhan yang sempurnakan, tolong kami ya Tuhan untuk boleh merenungkan akan firman-Mu ini Tuhan. Mungkin tidak gampang bagi kami untuk bisa bersuka-cita Tuhan di dalam penderitaan kami. Tapi kami tahu Tuhan, ada janji Tuhan bahwa penderitaan ini adalah penderitaan yang sesaat. Penderitaan yang akan Tuhan bantu tolong bereskan. Bahkan Tuhan pulihkan. Sehingga kami tahu Tuhan ada Engkau ya Tuhan. Kami mengikut Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri ke kanan ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Tuhan kuatkan hati kami. Tuhan kokohkan pendirian kami. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan ya Bapa. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang pencipta yang setia bagi hidup kami ya Bapa. Kami tahu kami mengikut siapa ya Bapa. Kami akan tiap teguh di dalam jalan-Mu ya Bapa, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan tolong kami ya Bapa. Tuhan tolong kami. Tuhan teguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membacakan komitmen kemuritan kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan ucapkan bersama-sama. Komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Berikutnya, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli, dan sebagai dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kudus, lahir dari Maria,
yang menderita sengsara, disalibkan, mati, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan pada hari ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia saat kita boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, kita mau membawa korban syukur kita. Di warta yang minggu lalu tercantum bahwa hari ini Minggu 22 Januari akan disediakan kantong kolektan tambahan khusus untuk ibadah persekutuan anak baptis sedunia dan mendukung pelayanan MYC Mennonite World Conference. Jadi hari ini adalah ibadah persekutuan anak baptis sedunia ya, Mennonite World Conference. Jadi nanti gereja kita juga akan berpartisipasi untuk memberkati pelayanan-pelayanan dari gereja-gereja Mennonite sedunia. Pada saat persembahan dijalankan, nanti musik akan mengiringi, hanya musik saja dengan lagu Naungan Jiwaku yang nanti kita akan nyanyikan. Nanti warta akan disampaikan setelah kita memberikan persembahan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, satu hari yang sungguh kami mensyukuri atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami boleh duduk berdiam di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau boleh menyatakan ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kami begitu terbatas Tuhan untuk bisa mengerti dan sungguh-sungguh ya Tuhan memahaminya. Tapi biarlah Tuhan tolong kami Tuhan untuk setiap kebenaran yang telah Tuhan nyatakan. Tolong kami untuk kami boleh belajar untuk melakukannya bersama dengan Tuhan karena kami tidak sendiri. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh pagi hari ini diberi kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur kami punya Allah yang Immanuel yang menyertai kami. Allah juga yang mencukupi, Allah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini dengan segala ucapan syukur, kami mau membawa persembahan kami. Kami menyadari Tuhan, Engkau sudah memberikan banyak hal Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hal-hal yang tidak kami pikirkan Tuhan. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan juga sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Biarlah hati kami terus melimpah dengan syukur. Karena Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Biarlah persembahan kami juga boleh menjadi berkat Tuhan. Lewat gereja-Mu, berkati setiap majelis yang mengelola keuangan dan persembahan ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi dan musik akan mengiringi. Silakan.
Saya persilakan kepada majelis untuk menyampaikan warta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktunya sebentar untuk warta jemaat. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Penatua Bukit Masihaan pada hari ini. Bapak Ibu, kalau dari firman tadi saya teringat ketika anak saya les berenang. Waktu itu dia masih TK dan saya melihat di sana dia sering komplain Bapak Ibu. "Mah, kenapa sih aku harus berenang? Aku harus pulang sekolah langsung ke kolam renang, aku harus dingin-dinginan, yang tadinya aku cuman setengah dari kolam renang, akhirnya aku harus ke satu kolam renang full, aku harus ngos-ngosan, teman-temanku bisa main, aku nggak bisa," gitu ya, banyak komplain. Nah, firman hari ini mengingatkan saya akan kejadian itu. Bapak Ibu, seringkali penderitaan itu mana ada sih yang mendatangkan sukacita, ya nggak sih Bapak Ibu? Semuanya mendatangkan kesedihan, seringkali seperti itu. Tapi ketika Alfa bisa berenang, kita bisa melihat ternyata penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu terkadang melatih otot-otot kita, menguatkan iman kita. Justru dalam penderitaan kita malah mengenal Allah. Bagaimana kita bisa bersuka cita kalau kita tidak menjalani penderitaan itu seperti tadi yang Pak Bukit bilang ya. Perlu kesetiaan, perlu kesabaran, perlu waktu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar mengenal Allah agar kita tidak salah paham ketika kita mengalami penderitaan. Bukan Allah jahat, Allah baik, dan Dia bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan. Dan sukacita dalam menjalani penderitaan adalah buah daripada pengenalan kita akan Allah. Ya, terima kasih Pak Bukit untuk pelayanannya, menguatkan saya ya. Bapak Ibu, warta yang pertama, Komisi Senior mengundang Bapak Ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas untuk hadir di persekutuan perdana di 2023 di Komisi Senior pada hari Senin 30 Januari 2023 jam 10 di gereja. Dan acara ini akan ada bagi-bagi kado Bapak Ibu. Jadi ditunggu kehadiran Bapak Ibu ya di ibadah perdana Komisi Senior di 2023. Kemudian yang kedua, Basar PPA Pelangi Pemulihan. Bapak Ibu, dalam rangka memperkenalkan proyek kewirausahaan karya PPA Pelangi Pemulihan akan diadakan basar sederhana, yaitu pada tanggal 29 Januari 2023 pada hari Minggu setelah ibadah pertama dan kedua bertempat di gereja. Nah, di sana nanti akan disediakan stand atau meja-meja yang menawarkan produk-produk karya PPA Pelangi Pemulihan. Apabila Bapak Ibu melakukan pembelian sebesar 100.000 ke atas, akan ada foto booth dan cetak gratis. Basar ini bekerja sama dengan Departemen Pengembangan Ekonomi Jemaat. Jadi Bapak Ibu yang juga ingin memasarkan produk-produknya dapat bergabung dengan PPA Pelangi Pemulihan dengan syarat yang pertama, produk yang masuk adalah produk dengan kategori makanan atau fashion. Kemudian yang kedua, merupakan produk otentik hasil karya sendiri ya Bapak Ibu, bukan reseller. Untuk pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Saudara Andre Setia atau Ibu Eni Siahaan. Kemudian ada para tambahan, gereja, gembala, majelis mengucapkan terima kasih untuk persembahan 1 pompa air dari keluarga Bapak Danu dan 1 buah kipas angin dari keluarga Pak Haryono. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Kemudian ulang tahun pada tanggal 22 Januari yang berulang tahun, selamat ulang tahun kepada Bapak Indarto, Saudari Rina Anggriani, Saudara Darwin Nopitoha Soloan Situmeang, Ibu Josephine. Kemudian Ibu Josephine sudah nih ya. Kemudian pada tanggal 24 Januari yang berulang tahun Bapak Budi. Kemudian tanggal 25 Januari ada Bapak Wawan Hendrawan Sanusi dan Ibu Patricia Flania. Kemudian tanggal 26 Januari selamat ulang tahun kepada Bapak Tulus Sentosa Situmeang dan kepada Ibu Hana Licia Lincin atau Oma Licen
dan Ibu Tanti Yosefin Saragi Cikgu pada tanggal 27 Januari. Dan yang terakhir pada tanggal 29 Januari ada Saudara Suharsono. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir selamat merayakan Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakan. Terima kasih, sekian warta. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang indah. Pujian ini ditulis oleh Fanny Jane Crosby. Fanny Jane Crosby adalah seorang wanita yang hidup pada tahun 1820 sampai 1915. Fanny Jane Crosby mengalami kebutaan pada saat dia berusia 6 minggu. Mata fisiknya buta, tetapi mata hatinya, mata rohaninya tidak buta untuk melihat Allah, melihat kasih Tuhan. Fanny Jane Crosby menuliskan satu pujian berjudul Naungan Jiwaku. Pujian ini diinspirasi dari Keluaran 33 yang menceritakan bagaimana Tuhan menempatkan Musa dalam lekukan gunung saat Tuhan akan lewat. Sehingga dengan cara seperti itu Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan, tapi Musa tidak mati, Musa tetap hidup. Peristiwa yang dialami Musa ini menjadi inspirasi bagi Fanny J. Crosby untuk merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan. Untuk menghayati bahwa Tuhan yang mengangkat beban hidupnya, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang melimpahkan segala berkat dan kasih karunia. Menjadi buta adalah bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi dalam penderitaan secara fisik, Fanny J. Crosby menemukan Tuhan. Fanny J. Crosby dimampukan oleh Tuhan menghasilkan ribuan karya-karya himne yang menjadi berkat, bahkan yang masih dinyanyikan sampai sekarang. Kita bersyukur Bapak Ibu, karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Menyelesaikan ketakutan dan kecemasan kita yang terbesar, yaitu kematian. Kita bersyukur untuk Injil yang menjadi kabar baik. Kita bersyukur, bersukacita karena ada Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit bagi kita. Biarlah Injil keselamatan, Injil kabar baik ini terus menguatkan kita. Kita bersyukur ada Yesus yang menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini. Naungan jiwaku, bait 1, 2, dan 3. Biarlah kita boleh menghayati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku.
Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum berkat diterimakan bagi kita, mohon izin PowerPoint-nya Pak Bukit tadi yang ada gambar orang disiksa bisa ditampilkankah? PowerPoint tadi gambar orang yang ditarik itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan ini bukan gambar yang hanya sekedar ditampilkan, tapi ini adalah gambaran tentang bapak-bapak gereja Mennonite atau Anabaptis. Nah, saya tidak tahu Pak Bukit apa membacanya. Ini sebenarnya adalah bagian daripada saksi sejarah dari kehidupan orang-orang Anabaptis yang menjadi bagian daripada kehidupan kita GKMI atau Mennonite. Nah, mereka ini disiksa karena iman dan kepercayaannya, yaitu tentang bagaimana menghayati tentang Alkitab firman Tuhan. Hari ini sebenarnya juga kita merayakan perayaan tentang hari kelahiran dari Anabaptis. Ya, 21 Januari tahun 1525. Ya, minggu yang hari kemarin dari tanggal 22, jadi 21 Januari 1525 itu adalah hari kelahiran dari Anabaptis yang juga menjadi bagian kita Mennonite. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa anak-anak muda yang berkumpul pada saat itu di Swiss, ya. Mereka berkumpul di setiap malam, ya, melakukan PA, pendalaman Alkitab, ya, bersama dengan Zwingli, tokoh reformasi gereja pada saat itu. Tapi pada suatu ketika Zwingli tidak hadir. Nah, mereka sedang berdiskusi tentang Corpus Christianum, tentang gereja yang menjadi berkuasa. Akhirnya mereka bersepakat gereja harus berpisah dengan negara. Gereja tidak boleh menjadi bagian yang melekat dengan negara, karena dengan demikian akan kehilangan esensi daripada, ya, terang dari gereja tersebut. Terjadi dialog perdebatan dan termasuk di dalamnya tentang baptisan. Nah, dalam pada gereja, tradisi gereja, baptisan itu adalah baptisan anak pada waktu itu. Tapi Konrad Grebel, Felix Manz, anak-anak muda pada saat itu, mereka melihat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Lalu mereka memproklamirkan pembaptisan ulang dalam diri mereka. Dan sejak saat itulah muncul gerakan Anabaptis sampai ke Belanda, berjumpa dengan seorang yang bernama Menno Simon, dan akhirnya muncullah Mennonite dalam gereja kita. Tetapi di Belanda tidak namanya Mennonite, tetapi gereja Anabaptis, Doopgezichte namanya. Nah, Bapak Ibu, tokoh-tokohnya, orang-orangnya yang menggerakkan itu menjadi orang-orang yang dikejar, disiksa, termasuk dalam gambaran seperti ini. Ini adalah salah satu gambaran, mungkin orang Anabaptis, mereka disiksa oleh orang-orang teman-teman saudara seimannya. Ini penderitaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ditarik dari atas dan dari bawah dan di atas, dan itu badannya bisa lepas. Ada juga yang ditarik dengan kereta kuda, dengan kuda. Jadi badannya itu diikat di sana, lalu kuda disuruh berjalan sampai badannya lepas. Catherine Mitch dan segala macam itu tokoh-tokoh dari gerakan Anabaptis. Penderitaan menjadi bagian kita sebenarnya. Karena itu mari kita juga belajar tentang hak itu dan kita merayakan hari ini, ya, hari Anabaptis yang sudah berusia 498 tahun. Ya, 498 tahun, mari iman Injili kita juga menjadi iman yang kita pegang dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Layak dipuji, Disembah Allah yang bertata lurus
bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.